Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kasih Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan beritahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus bersabda kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, setelah Yesus mengutus para muridnya dan mereka kembali, Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke tempat yang sepi. Bagi Yesus, ada saat di mana kita bekerja. Ada saat di mana kita melakukan karya baik yang Allah percayakan kepada kita. Tapi ada saat di mana kita memberi waktu untuk diri kita sendiri, lalu berbicara dan bersyukur kepada Tuhan yang memberi semua kuasa baik dalam diri kita. Maka pertanyaannya, di balik semua kesibukanmu, apakah Anda sudah berdoa hari ini? Di balik semua pemberian dirimu bagi orang lain, pekerjaanmu, sudahkah Anda memberi waktu bagi dirimu? Yesus mengajarkan kepada kita, ada saat di mana kita harus bersyukur. Maka sudahkah Anda bersyukur hari ini? Kalau belum, lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka bertolak menuju ke tempat sepi, orang mengetahui tujuan mereka lalu berjalan lewat jalan darat, lalu pergi ke sana. Bahkan mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika turun dari perahu, Yesus melihat banyak orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Hati Yesus selalu tergerak untuk menolong sesama. Dia tidak menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Ia menjadi model bagi setiap kita, bahwa kita harus membuka mata kita, tidak hanya kepentingan diri kita, tapi juga kepentingan orang lain. Hati kita harus tergerak oleh belas kasih. Ini penting, Bapak Ibu. Harus ada kasih dalam diri ini, agar kita mampu keluar dari diri kita untuk mengalahkan kejahatan, lalu mengambil langkah kebaikan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk mujizat-mujizat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, tambahkan iman kami, agar kami mempunyai hati seperti Engkau Tuhan.
hati yang tergerak untuk selalu berbelas kasih terhadap begitu banyak penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kadang kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi firman-Mu hari ini membuka mata hati kami untuk juga mau menolong sesama kami. Bantu kami Tuhan, agar kemanapun kami pergi dan berada, kami menebarkan belas kasih. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.